Kasus mafia tanah yang dilaporkan Yulia Irawati, ibunda pesinetron Eng Bin Rishi, semakin meruncing. Kemarin siang, bersama kuasa hukumnya, Yulia Irawati memenuhi panggilan Polda Metro Jaya lantaran kasus yang mereka laporkan ke Barreskrim Mabes Polri pada awal November lalu mendadak dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Yulia dan Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukumnya, mengaku kecewa lantaran kasus mafia tanah yang mereka laporkan menelan kerugian lebih dari 160 miliar sehingga tidak layak dilimpahkan ke Polda Metro Jaya yang cuma berwenang menangani kasus kerugian maksimal 25 miliar. Lalu benarkah Yulia mengendus adanya kong kali kong antara petinggi Istana Presiden dengan pihak kepolisian? Kita datang ke Polda Metro Jaya dalam rangka menghadiri undangan klarifikasi terhadap saksi korban ya. Karena waktu itu saya atas nama klien saya membuat laporan di Barreskrim Polri atas kerugian akibat dugaan pemalsuan akte autentik, menempatkan keterangan palsu ke dalam akte autentik, dan pemalsuan administrasi kependudukan atau adminduk. Jadi ada 4 pasal sampai 5 pasal dilanggar, termasuk juga pelanggaran pasal 242 itu memberi keterangan palsu di bawah sumpah junto pasal 5556. Nah, tetapi atas kerugian 160 miliar ini sampai 200 miliar ini, laporan kita dilimpah ke Polda Metro Jaya, bukan ditangani oleh Barreskrim Polri. Ternyata setelah saya selidiki, mengapa laporan ini bisa turun ke Polda, bukan ditangani oleh Barreskrim Polri. Padahal kerugian di atas 25 miliar, apalagi melibatkan 2 provinsi, harusnya kan di Polda, di Mabes Polri. Ternyata setelah saya telusuri, dugaan penyertaannya itu atau penyertanya itu, yaitu pasal 55-nya ini adalah diduga anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Saya ulangi ya, diduga anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Nah, itu juga menjadi kecurigaan kita, mengapa Mabes mengirim ke Polda. Mungkin Mabes juga segan, ini ada keterlibatan istana ini. Yang sampaikan saya cuma mencari keadilan dan kebenaran, itu aja. Ya tentulah kepolisian takut kalau berhadapan dengan istana. Ya, Yulia hanya mencari keadilan. Ia merasa hak-haknya dirampas oleh Tommy Rishi, sang mantan suami, yang juga merupakan ayah dari Eng Bin Rishi dan mertua Adli Fairuz. Kejadian itu berawal saat Yulia mengetahui 2 rumah mewahnya dijual oleh Tommy Rishi tanpa sepengetahuannya. Padahal 2 rumah yang ditaksir bernilai 160 miliar itu bukan harta gonogini yang didapat selama pernikahan mereka, tapi rumah pribadi milik Yulia. Karena tak merasa menandatangani surat kuasa jual, Yulia menduga Tommy Rishi memalsukan surat kuasa jual, lantas membuat akta jual beli palsu. Itu sebabnya dalam laporannya ke Barreskrim Mabes Polri, Yulia berusaha menjerat Tommy Rishi dengan pasal pemalsuan akta autentik. Katanya, biar langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Pihak justisia ruwet kolom kan begitu. Jadi, mari kita buktikan. Kita kawal penyidik kita supaya penyidik ini mampu dan berani. Jadi korban adalah klien saya, Ibu Yulia dan kakaknya Maria, sebesar 160 miliar rupiah. Karena dengan akte-akte otentik ini yang diduga palsu ini, mereka mengalihkan 2 unit rumah di wilayah Jakarta Selatan, satu senilai kurang lebih 100 miliar, satu lagi 60 miliar. Dan Ibu Maria ini tidak kenal dengan orang yang membuat akte jual beli maupun surat kuasa jual dari ibu ini kepada si pembelinya. Saya pemiliknya memberi kuasa kepada atau menjual kepada seseorang. Saya kan nggak merasa menjual, nggak memberi surat kuasa. Tiba-tiba sertifikat saya beralih. Ya saya kaget, kalau secara awamnya kan nggak mungkin bisa, ya kan? Coba deh, kalian berpikir bisa nggak tanpa saya tahu? Kan nggak bisa. Pak Jokowi selalu bilang berantas mafia tanah, tetapi diduga pelaku mafia tanah justru dari istana negara yang berperan sebagai one team press. Bagaimana cara memberantas mafia tanah kalau pelaku dugaan mafia tanah itu justru ada di
istana. Tak cuma melaporkan mantan suaminya, Yulia juga melaporkan sejumlah mafia tanah yang diduga bekerja sama dengan Tommy Rishi untuk meraup untung dari jalan haram. Dari hasil investigasi Yulia dan tim kuasa hukumnya, diperoleh fakta bahwa Tommy menjual 2 rumah mewahnya seharga 100 miliar dan 60 miliar kepada karyawannya sendiri. Yang mencurigakan, karyawan Tommy Rishi hanya bergaji 6 juta per bulan. Mungkinkah karyawan dengan gaji 6 juta bisa membeli rumah ratusan miliar? Apakah ada kong kali kong antara Tommy Rishi dengan notaris yang membuatkan akta jual beli kedua rumah itu? Mengaku-ngaku pula staf ahli notaris, padahal bukan. Yang kita tahu dia bukan staf ahli notaris, tetapi adalah pengedar atau pemakai narkoba. Nah, ini kan bertentangan dengan semboyan-semboyan yang sering diucapkan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Segala sesuatu yang jadi milik saya tidak akan bisa pindah tangan tanpa izin saya. Itu aja kan. Nah ini kan karena ada oknum-oknum mafia tanah ini yang bermain kan. Perseteruan Yulia dengan Tommy Rishi ternyata sudah memanas sejak tahun 2013 pasca mereka bercerai. Kasus 2 rumah itu pun sudah jadi sengketa sebelum Eng Bin Rishi memutuskan pisah rumah dengan ibundanya lantas menikah dengan Adli Fairuz. Saat itu, Eng Bin seolah berada di pihak ayahnya yang merestui pernikahannya dengan Adli. Sebaliknya, Yulia justru ngotot mempolisikan menantunya itu. Siapa sangka setelah hubungan Yulia dengan Eng Bin dan Adli membaik, kasus rumah itu kembali menjadi bola panas dan akhirnya menjadi konsumsi publik. Kalau saya kan ya sebagai saksi. dan saya orang awam yang mencari keadilan. Keadilan ya mau yang sebenar-benarnya aja gitu loh. Apa sih ini kejadian ini kok bisa begini? Kalau saya kan orang awam, saya nggak paham gitu loh. Makanya saya konsultasi sama abang. Bang ini kok terjadi sama saya gitu loh. Saya mencari keadilan ya. Saya pikir momennya pas lah saat ini saya ketemu abang. Udah cukup lama juga saya mencari keadilan ini. Saat ini mungkin saya bisa terima kasih juga dibantu sama Bang Kamarudin. Sebetulnya saya ngalamin ini di 2013. Saya berharap ini bisa selesai secara kekeluargaan. Kita kan lebih baik selesai baik-baik ya. Tapi ternyata saya mengalami jalan buntu. Sudah, saya konsultasi sama abang. Siapa sih yang nggak sayang gitu kan sama keluarga? Biarkan urusan keluarga ya urusan keluarga kita aja. Tapi benarkah sebelum menjual 2 rumah itu, Tommy Rishi sudah memenangkan gugatan perdata atas Yulia di Pengadilan Negeri Tangerang? Mengapa Yulia merasa tidak pernah menerima panggilan sidang sehingga pengadilan memenangkan gugatan Tommy Rishi secara fair stake? Pelakunya diduga berinisial TR bersama dengan orang-orangnya, bersama-sama dengan notaris dan atau PPAT. Kemudian mereka juga menempatkan keterangan palsu ke dalam akte otentik berupa putusan pengadilan, yaitu di Pengadilan Negeri Tangerang, dengan cara mengajukan gugatan ke alamat yang tidak pernah tergugat ada di situ. Kemudian dalam waktu 1 bulan diputus oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang pada pokoknya putusan itu menjadi perstek, seolah-olah tergugat ini tidak diketahui alamatnya, padahal tergugat ini dari dulu sampai sekarang alamatnya jelas sesuai KTP-nya dan atau sesuai kartu keluarganya. Apalagi sampai turut sebagai penyerta di dalam membuat pemalsuan, yaitu membuat surat gugatan, membuat daftar bukti, ya, daftar bukti seperti ini. Apalagi di dalam putusan itu ada saksi-saksi yang terindikasi narkoba atau psikotropika atau diduga sebagai pemakai dan atau pengedar. Tahun 2022 menjadi tahun kurang menguntungkan bagi Kartika Putri. Alih-alih nyaris menang lantaran berhasil menjadikan Dr. Richard Lee sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik,
Karput justru kalah di sidang pra-peradilan. Bukti-bukti dan sejumlah saksi yang dilimpahkannya ke Polda Metro Jaya seolah sia-sia lantaran vonis Mahkamah Konstitusi justru mewajibkan nama Dr. Lee direhabilitasi. Walhasil nama Karputlah yang kurang baik di mata halayak lantaran ngotot mempolisikan orang yang tidak bersalah. Lalu benarkah Karput dan Habib Usman ogah meminta maaf dan merehabilitasi nama Dr. Lee? Kalau saya pribadi, siapapun manusia ketika dia melakukan kesalahan, kalau dia gentle dia harus mengakui kesalahannya. Kalau dia salah, dia harus melakukan kesalahan. Tapi kalau misalkan dia nggak salah, jadi juga mesti membela dirinya. Dia wajib untuk membela diri. Siapapun manusia, kalau dia nggak salah, dia wajib untuk membela dirinya. Dan kalau dianggap dia benar, ya kan, dia benar, dia wajib untuk membela dirinya. Kalau dia salah, minta maaf. Itu lebih mulia. Saya juga selalu mengajarkan sama istri saya, kalau salah minta maaf. Kalau salah minta maaf. Tapi yang saya lihat, yang saya perhatiin dan juga saya support karena lihat sendiri aja. Dua tahun berseteru dengan Dr. Lee, Karput harus menjadi pecundang di ranah hukum. Peluang untuk membuat laporan baru di mana dirinya sendiri sebagai pelapor juga tidak dimanfaatkan Karput. Padahal salah satu penyebab kekalahannya lantaran sebagai korban pencemaran nama baik bukan dirinya sendiri yang melaporkan Dr. Lee, tapi pihak manajemennya. Yang saya lihat itu salah satu kasusnya yang kemarin dimenangkan sama hakim. Kalau nggak salah hakim namanya Hakim Delta Tamtama. Kalau nggak salah namanya, tapi saya belum tahu juga, belum pasti. Saya kata lawyer saya. Dan itu laporannya kalau nggak salah itu Desember tahun 2000, laporannya Desember 2020. Jadi laporannya Desember 2020, sedangkan SKB-nya itu terbitnya 23 Juni 2021. Di sini ada keberanian hakim sebetulnya. Jadi boleh dijelasin lagi, nanti tanya sama ahlinya. Saya sedih banget. Padahal kasus ini cacatnya itu fundamental sekali, yaitu delik absolut. Pencemaran nama baik yang melaporkan itu harus korban langsung, sedangkan laporan dari artis KP itu yang laporin bukan dia. Ya dibawa rileks aja sih. Terus ya namanya kayak dia masih giring opini terus setiap hari posting tentang aku. Apakah itu berlaku surut atau tidak berlaku surut? Ya, ini poinnya di situ. Jadi istri saya tuh ngelapornya kakaknya itu Desember, sedangkan SKB-nya itu adanya di Juni. Seharusnya berlaku atau nggak berlaku nih? Saya tanya sama teman-teman. Nah, silakan bisa jawab sendiri masing-masing. Karena dia laporannya Desember, akhirnya ada SKB. Harusnya undang-undang, ya kan? Undang-undang sama SKB kuatan mana? Coba tanya lagi sama yang ahlinya. Jadi ini adalah salah satu keberanian hakim mengambil sebuah keputusan, apakah itu benar atau tidak, wallahu alam. Karena juga yang namanya pengadilan bisa dilawan lagi dengan pra-peradilan lagi. Itu kuncinya. Jadi misalkan dia menang, bisa diprapitin lagi. Dan juga bisa dilaporkan lagi. Laporan baru. Setelah berembuk dengan suaminya, Karput ogah memperpanjang kasus hukum, baik membuat laporan baru atau mengajukan banding. Mereka tidak mau berurusan lagi dengan Dr. Lee. Bagi Karput dan Habib Usman, tidak masalah kalah dalam kasus hukum yang diputuskan oleh pengadilan manusia, asal mereka bisa selamat dari pengadilan Tuhan. Nggak usah dibahas lagi. Nanti akan ada laporan lagi nggak, Bib? Kenapa? Nanti akan ada laporan lagi nggak? Saya nggak tahu, itu urusan lawyernya. Jadi ingat, semuanya, siapapun menyikapi sebuah kasus diperhatikan, diteliti baik-baik, dan juga hati-hati dalam hukum. Jangan sebut nama orang, jangan menghina orang, dan juga jangan niat untuk menghina orang.